Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bahagia Saada Sebimbing Sekundang. Pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022, saya akan memasak untuk sang cucu Abdullah Zubair, yaitu memasak abon ikan kakap. Jadi ikan kakapnya sudah dibersihkan, kemudian dikukus seperti ini. Ikan kakapnya besar-besar. Kita balik-balik. Kemudian kita tutup. Kita biarkan selama kurang lebih 2 menit. Nanti setelah itu kita angkat, kita dinginkan. Setelah dingin akan kita suwir-suwir. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara dan teman-teman, saya akan memberitahu bahwa resep abon ikan kakap yang akan saya masak ini adalah bumbu yang akan dihaluskan. Laosnya agak banyak karena saya hobi dengan bumbu laos ini, sangat suka sekali. Kemudian ada bawang merah, ada serai, ada kunyit, ada jahe, bawang putih, kemudian ada kemiri. Ini yang akan dihaluskan. Kemudian ada ketumbar bubuk, lada bubuk, cabai bubuk sedikit karena untuk cucu yang baru berusia kurang lebih 2 tahun. Kemudian ini ada penyedap rasa kaldu jamur. Nah, ini yang tidak dihaluskan. Daun salam, kemudian serai yang diikat begini biar cantik. Kemudian ada bawang bombay, nanti kita akan cincang halus. Kemudian ada daun jeruk purut. Selanjutnya ada laos yang akan kita memarkan. Selanjutnya ada ini, ada santan kental. Kemudian ikan tuna yang sudah disuir-suir tadi, ini 1 kilo ini. Ikan tuna itu enak sekali untuk dibuat abon karena tulangnya besar-besar, jadi tidak perlu berhati-hati banget untuk membuang tulangnya. Dagingnya juga putih, jadi nanti enak dilihat. Nah gitu. Ayo kita blender dulu bumbu-bumbu halusnya. Lalu saatnya kita menumis bumbu yang sudah dihaluskan dan sudah dicincang. Ini bawang bombay dulu ya, saudaraku, teman-teman, karena minyaknya sudah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya harum. Nanti kalau sudah kuning-kuningnya, kita akan masukkan bumbu halusnya. Sudah kuning, sudah harum, nanti kita akan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini sudah mulai agak harum.
Ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi, terdiri dari bawang putih, bawang merah, kunyit, laos, jahe, kemudian apa lagi ya tadi, ya itu yang sudah dihaluskan. Ini sering juga disebut dengan bumbu basah. Jadi bumbu basah itu bumbu alami yang sering kita lihat di halaman-halaman rumah warga yang halamannya luas, dimanfaatkan untuk menanam bumbu-bumbuan dan tanaman obat keluarga. Nah, ini kita masukkan bawang merah, bawang bombaynya tadi sudah ada yang mutung. Nanti kita akan buang yang hitam. Nanti ini juga sampai harum, baru kita masukkan santannya. Sekarang kita masukkan bumbu halus juga ini. Ini ketumbar dengan lada halus. Kita masukkan. Bismillah. Lanjut kita masukkan cabai halusnya. Nah, ini. Sini ada gula merah, gula aren. Kemudian ada penyedap rasa kaldu jamur. Nanti ini terakhir kita masukkan. Kita aduk-aduk dulu. Nah, harum. Apinya agak kita kecilkan sedikit biar enggak mutung. Kemudian kita masukkan bumbu yang dimemarkan. Ini laos. Tadi ada laos agak banyak kita haluskan, tapi kita kasih juga yang dimemarkan. Kemudian ada serai. Serai juga tadi ada yang dihaluskan, ada juga yang dimemarkan. Ada daun salam. Ini kami punya sendiri pohonnya. Ini juga ada daun jeruk purut, juga kita menanam di halaman depan rumah. Nah, kita masukkan. Kita aduk-aduk lagi. Cucunya belum datang, ini belum diantar. Mudah-mudahan pas sampai ke rumah nanti abon kakapnya sudah mateng. Dan nanti kita kasih sarapan pakai lauk abon kakap. Harum sekali. Sambil menunggu tumisan bumbu abon ini, saya akan cerita ya. Dulu saya kan mahasiswa dari SMP. Saya di pesantren Tebu Ireng, SMP dan Sanawiyah, sekolah 2, pagi Sanawiyah dan sore hari SMP. Kemudian tamat dari Sanawiyah, saya menyelesaikan dulu SMP-nya karena Sanawiyah udah kelas 3, SMP-nya kelas 2. Jadi saya selesaikan dulu SMP-nya. Kemudian saya meneruskan ke SMA Muhammadiyah 1 Jombang, Jawa Timur. Jadi ngekos di sana. Setelah keluar dari pesantren saya ngekos. Kemudian saya terima di Unsri, perguruan tingginya saya terima di Universitas Sriwijaya Palembang. Balik kampung. Ceritanya itu saya pulang kampung. Jadi selama mahasiswa saya ikut bidik. Terakhir setelah mau selesai kuliah, karena sangat sibuk dan rumah bidik itu agak jauh dari kampus, saya ngekos. Jadi nggak pernah memasak. Setelah berkeluarga, wow, bingung
mau masak apa, nggak ada yang bisa. Akhirnya saya beli buku resep. Di buku resep saya pelajarin semua, masak sop, masak semuanya. Kemudian ada khas Palembang kan, karena saya Palembang dan suami Palembang kan, khasnya masak pindang ikan, pindang tulang, daging. Terus kemudian saya pelajarin, saya coba, alhamdulillah ya, kata suami nikmat masakannya. Tapi itulah pertama menikah itu saya banyak belajar sama suami, diajarin sama suami. Cara mengukus nasi saya diajarin, cara menggosok pakaian juga diajarin. Semua diajarin. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa, karena namanya ibu-ibu, jadi kita harus pandai memasak. Masakannya harus bervariasi. Nah, sekarang udah punya cucu Abdullah Zubair. Jadi karena ingin supaya cucunya tumbuh besar nanti atau sudah dewasa nanti dia bisa mandiri, tidak menjadi beban orang tua dan pemerintah, dan dia diharapkan bisa menjadi anak yang soleh dan bisa bukan hanya untuk membangun dirinya sendiri, tetapi bisa berkontribusi untuk negara dan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Makanya saya masakan abon ikan kakap ini untuk cucu yang tersayang Abdullah Zubair. Nah, ini sudah mulai mengering, tapi belum begitu kuning, belum begitu kering. Kita akan aduk-aduk lagi. Kita memang harus sabar kalau memasak. Mencoba menjadi orang yang sabar sih. Biasanya karena pegawai jadi harus cepat-cepat. Pagi-pagi bangun subuh, setelah sholat subuh kita mulai menuju dapur dan memasak. Jadi buru-buru. Jadi kesabaran itu tidak terlihat. Tapi sekarang untuk masak abon ini, karena untuk cucu, kita harus belajar untuk sabar. Nih. Sekarang kita masukkan garamnya. Garamnya kita masukkan. Mungkin agak tambah lagi segini, nanti kita akan cicip. Kemudian gula putihnya kita juga akan kasih 1 sendok makan. Kemudian gula ininya, gula arennya atau gula merahnya. Tinggal tersisa kaldunya, terakhir kaldunya. Kalau kurang enak dipandang oleh chef-chef cara saya mengaduk-aduk kerupuk ini, mohon maaf ya. Karena nggak tahu sih ada teorinya apa enggak sih cara mengaduk-aduk bumbu yang sedang kita tumis ini. Jadi ini semau-maunya tangan saya aja. Begini. Nah, ini sudah kuning. Kita sekarang akan memasukkan santannya. Ini santannya nih. Santannya untuk 1 kilo daging ikan kakap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kuning.
Jadi ada kunyitnya itu biar supaya kuningnya cantik. Kalau nggak dikasih kunyit dia nggak cantik. Jadi akan menambah selera untuk menikmatinya kalau kelihatan cantik. Nanti kalau udah mendidih dan agak susut santannya, baru kita masukin daging ikan kakapnya. Nah, sekarang bolehlah kita masukkan penyedap rasa kaldu jamurnya supaya nggak lupa. Sebenarnya di akhir-akhir sih, tapi supaya nggak lupa aja. Nah, apinya boleh kita besarkan kembali supaya cepat mendidih. Harum. Nanti setelah ikan kakapnya dimasukkan, jadiin satu dengan bumbu ini, dan sudah kering, sudah diangkat, bumbu-bumbu yang seperti daun salam, daun jeruk, serai, laos, nanti kita pisahkan karena aromanya kan sudah tercampur. Jadi setelah matang kita pisahkan aja, kita sisihkan. Ini sudah mulai mendidih, tapi kita tunggu agak mengering. Bumbunya sudah mengering. Kita akan masukkan daging ikan kakap suwirnya. Ini 1 kilo banyak sekali. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim, enak. Aduk-aduk. Rasanya tadi sudah pas, asinnya sudah pas, manisnya sudah pas. Tinggal kita aduk-aduk bumbu bersama dengan daging ikan kakapnya. Kenapa bumbunya harus agak kering? Supaya ikannya tidak terlalu halus. Kalau terlalu halus nanti seperti bubur. Aduk sampai dia kering dan rata. Sambil kita memasak abon, kita juga merebus ubi ungu. Jadi karena hari ini libur, hari Sabtu kan kita libur kantor, kita akan ngemil ubi ungu. Ini harus ditutup supaya cepat matang. Apinya sudah maksimal, ini besar. Jadi kita sambil masak abon untuk cucu, kita juga ngerebus ubi ungu. Ubi ungu itu banyak sekali khasiatnya. Ya, untuk kesehatan, untuk pengganti nasi. Jadi kalau kita sedang tidak ingin makan nasi, kita makan ubi ungu saja. Kita inginkan sesekali makanan kita yang mengandung karbohidrat itu kita variasi. Sekali-sekali kita makan rebusan kentang, rebusan ubi ungu, atau ubi yang kuning, ubi madu, atau ubi kayu. Ubi kayu juga enak kita rebus, kita goreng. Kita yang direbus itu bisa juga dibumbuin dengan
gula aren yang kita hancurkan, kemudian kita lumirkan ke ubi kayu yang sudah kita potong-potong, dan kita lumirkan ke gula aren yang sudah kita hancurkan. Itu ini harus sabar sekali nunggu kering. Ini sudah rata, tapi tinggal mengeringkan saja. Ini harus selalu diaduk supaya tidak mutung bagian bawahnya. Ini sudah jam berapa ini? Cucu juga belum diantarkan, mungkin sebentar lagi dia akan datang. Jadi cucu itu setiap hari Jumat dan Sabtu dititip di tempat neneknya, karena kalau hari Jumat cepat pulang, jam 11 kita sudah pulang kantor. Hari Sabtu kita libur, jadi fokus untuk menjaga cucu. Dan kadang-kadang cucu di hari Sabtu atau hari Minggu kita ajak jalan-jalan wisata, supaya dia mengenal lingkungan dan melatih mentalnya agar berani. Karena banyak anak-anak yang mentalnya itu kurang berani, kurang proaktif karena mungkin banyak di rumah. Jadi kalau kita sering ajak keluar wisata atau kemana, ke rumah saudara, dia akan aktif. Nah, ubinya sudah mendidih, kita biarkan dulu, jangan dibuka tutupnya supaya cepat empuk. Dan teorinya supaya hemat gas, jadi kita harus tutup, kemudian tidak boleh dibuka. Setelah kita perkirakan sudah mendekati matang, sudah separuh matangnya, kita matiin aja kompornya, terus tutupnya kita biarkan sampai dingin, baru kita angkat. Karena walaupun kita sudah matiin kompor, dia masih tetap proses memasak. Kalau kita tutup, hangatnya itu masih merupakan proses memasak, jadi hemat gas itu dan hemat waktu. Sementara kita dinginkan, kita mengerjakan masakan yang lain atau pekerjaan yang lain. Wah, harum saudaraku, teman-temanku, harum sekali. Dan cantik, kuning, apalagi kalau sudah kering nanti. Aroma serainya, jeruknya, daun jeruknya, kemudian salamnya, kemudian laosnya, menjadi satu aromanya. Jadi harum. Jadi untuk 1 kilo ikan kakap itu jadi segini jadinya setelah dicampur dengan bumbu. Bolehlah saya rekomendasikan untuk saudara-saudaraku yang sudah punya cucu, ada waktu untuk masak abon ikan kakap atau ikan yang lain, boleh semua sih. Ikan tongkol, ikan mata besar, kemudian ikan nila, ikan lele, ikan gabus, semua jenis ikan boleh sih, semuanya boleh.
tergantung selera kita dan ketersediaan ikan itu ada di pasar atau ada di kulkas kita. Ya, bukti kita sayang cucu, sayang anak, peduli dengan masa depan cucu, peduli dengan kesehatannya, dengan kecerdasannya, dengan kemandiriannya, dengan kreativitasnya nanti. Itu. Ini selama berkeluarga baru satu kali ini saya masak abon ini, karena itu tadi ingin supaya cucunya tumbuh sehat dan cerdas. Kalau masakin nugget sudah pernah juga. Nugget daging dicampur dengan ayam, dicampur dengan sayur-sayuran, bayam, brokoli, kemudian wortel. Itu udah pernah. Dan cucu waktu itu suka sih. Nah, alhamdulillah. My grandson sudah datang. Grandma masak abon daging ikan kakap. Assalamualaikum. Baru bangun ya? Baru bangun ya? Belum mandi tuh? Belum mandi tuh, nanti kita mandi ya? Iya. Alhamdulillah sudah datang. Cucunya sudah datang. Cucunya sudah datang. Abdullah Zubair. Grandma masak abon. Nah, ini sudah matang nih. Ini abon ikan kakap untuk kamu tersayang. Abon, nanti kita matiin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sudah matang. Nanti Zoom makan pakai ini, ya. Biar sehat, biar cerdas. Alhamdulillah sudah matang. Cucunya datang diantar papanya. Papa Zoom kemana? Papa Zu kemana? Oh, kerja. Mamanya? Kerja juga. Cari uang untuk beli es. Apa? Itu abon ikan untuk Zu. Kita mandi dulu baru mamam, ya. Mandi di mana? Oh, mandi di pancuran. Sini aja ya? Bukan di kamar mandi. Semua? Semua? Iya semua. Di mana jadi? Di kamar mandi? Oh, bukan, di sini aja, di dapur. Iya. Oh iya. Kita siapkan dulu. Iya, kita siapkan dulu. Alhamdulillah. Sekarang kita wadahin. Kita pindahkan dari kuali ke mangkok. Cucunya sudah datang. Sudah dimandiin. Tinggal nasi sarapan. Mau jeruk? Iya. Yang bentar ya. Kita wadahin dulu abonnya. Mau jiu, mau jeruk. Nah, sekarang kita buang daun-daunnya. Mau jeruk? Iya, sebentar ya, sabar ya. Ya. Iya. Nah, ini.
Itu abon untuk Zu. Kita akan buatin sarapan untuk Zu. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama minum jeruk ya? Air jeruk ya? Oh iya. Air jeruknya Onti Tika nanti buatin Zu air jeruknya. Air jeruknya. Kami mau minum. Sudah sarapan kami mau minum. Aduh. Wah, panas. Alhamdulillah. Nah ini, ya. Oh air jeruk ya? Iya biar untuk Tika yang buatin ya. Ya. Saatnya kita memberi cucu sarapan. Ini buah anggur, cucu sangat suka. Jadi kita belah dulu, kita buang bijinya. Ini juga dia suka sekali air jeruk nih. Nah, tapi makan dulu ya sayangnya. Pakai abon, wow. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pintar. Siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Kenapa? Itu jeruk. Kenapa? Itu jeruk, air jeruk. Kenapa? Nih kita belah dulu. Buah anggurnya. Buah anggur. Bijinya kita buang dulu. Jadi cucu tinggal menikmati saja. Buah anggurnya. Ini belum baca doa ya mamamnya ya. Berdoa dulu yuk. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Yuk, makan dikit-dikit ya. Terlalu banyak mungkin ini tadi. Terlalu banyak abonnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wah, hebat. Siapa anak hebat? Dede. Oh, Dede. Saya bilang bukan Dede. Saya. Abdul Zubair hebat. Makannya banyak, pakai abon ikan kakap, pakai air jeruk, pakai buah anggur kesukaan. Iya. Ini buah apa? Buah anggur. Buah anggur. Ini yang sudah siap dimakan. Lagi. Aduh, bentar, istirahat dulu, makan nasi dulu. Ya. Ayo. Ini mama nasi dulu. Bapak itu sudah mandi. Mau kerja dulu ya. Bye bye. Bye Bye papanya. Bye bye dulu papanya. Tuh. Tuh. Dadah. Salam papa. Bye bye. Aku bye bye mana? Bye bye. Ya, bye bye. Bye bye. Nasinya dulu. Nasinya dulu. Wah, mulutnya besar-besar. Seperti mulut ikan kakap tuh besar. Wah, katanya. Habis langsung jeruknya. Kenapa? Jeruknya 2 buah, nah hampir habis. Kenapa? Itu pohon salam di luar. Nanti kita habis mama mau kemana? Jalan-jalan? Oh ya. Naik apa? Naik apa? Bukan naik kereta api. Naik apa? Kereta. Naik kereta. Mamam dulu tapi. Yuk, biar kita cepat pergi. Minum dulu ya. Kita mau naik kereta api, jalan-jalan ya. Iya.
Atau kita lihat sapi. Lihat sapi mau dipotong. Zu berani lihat sapi. Hai. Nah, coba minum pakai ini. Pakai Hai. ini. Kita mau lihat sapi untuk dipotong besok pagi, hari raya Korban 1443 Hijriah. Wow, habis. Langsung habis, Onti. 2 buah jeruk langsung habis. Mamam dulu habis. Haus ya. Habis, tinggal nasinya sama anggurnya yang belum. Yuk, cepat. Cepat. Ayo. Ayo cepat, kita nak pergi. Nak kemana? Mau kemana? Mau kemana?